Penerapan kebiasaan baru saat ini menjadi perhatian banyak pihak, tidak terkecuali dalam pelaksanaannya di pondok pesantren, khususnya kebiasaan para santri untuk menjalankan hidup yang lebih berkualitas dalam hal kesehatan. Pandemi COVID-19 menyisakan permasalahan sosial di tengah masyarakat karena dampaknya pada berbagai aktivitas kehidupan, tak terkecuali bagi kehidupan para santri di lingkungan pondok pesantren. Kebiasaan baru di lingkungan pondok pesantren pun diterapkan, khususnya kebiasaan para santri untuk menjalankan hidup yang lebih berkualitas dalam hal kesehatan. Seperti yang terlihat di pondok pesantren Quran Bait Al-Hikmah, di mana para santri dan pengajar yang berada di lingkungan pesantren wajib menggunakan masker dan menjaga jarak, serta memastikan agar tangan selalu bersih. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan konsisten menjaga lingkungan pesantren tetap bersih, dasar itulah yang menguatkan keyakinan para santri untuk tetap menjalankan aktivitas dan terus semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pondok pesantren menerapkan normal baru kepada para santrinya, saat ini kita telah terhubung dengan Syabirin Yusuf Rais selaku pimpinan pesantren Quran Bait Al-Hikmah. Selamat pagi Pak Ustadz, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya Pak Ustadz, ada pandemi COVID-19, kemudian ada berbagai adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan khususnya juga di lingkungan pendidikan nih Pak. Dalam hal ini pondok pesantren apa saja kemudian yang berubah, apa saja adaptasi baru yang dilakukan dan seperti apa sih pelaksanaan belajar mengajar dengan protokol kesehatan? Ya, baik Mbak Prisil. Terkait dengan perubahan berdasarkan situasi saat ini, tentunya pesantren Quran Bait Al-Hikmah dalam hal ini menerapkan protokol bagaimana yang disarankan oleh pemerintah dalam proses belajar mengajar. Jadi ketika kami meminta santri untuk datang untuk pesantren Quran, maka kami meminta mereka melakukan tes terlebih dahulu dan hanya boleh masuk ke pesantren dengan membawa hasil tes. Seperti itu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baru lainnya, mulai dari menjaga jarak, penggunaan masker, membiasakan diri dengan hidup bersih, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya kami terapkan. Oke, berarti tadi sebelum memang para santri kembali ke pesantren ini memang diwajibkan membawa swab antigen begitu ya Pak ya. Kemudian Benar. juga tadi sudah diterapkan untuk tetap jaga jarak, disosialisasikan juga menggunakan masker dan menjaga kesehatan. Lalu bagaimana sosialisasinya? Apakah ini juga terkait para santri ini kembali ke pesantren juga ada sosialisasi, edukasi sebelumnya juga yang diberikan kepada mungkin orang tua juga untuk agak lega gitu Pak ketika para santri ini kembali ke pesantren untuk belajar, kembali mengemban ilmu dan ini seperti apa responnya? Pertama tentunya kami sampaikan dulu ke orang tua bahwasanya anak sebelum sampai ke pesantren ada karantina mandiri dulu di rumah 14 hari. Oke. Kemudian ketika hendak berangkat ke pesantren mereka wajib melakukan tes. Seperti itu. Mungkin di awal-awal orang tua perlu menyesuaikan dengan adaptasi seperti itu karena harus karantina mandiri. Dan alhamdulillah setelah kami lakukan sosialisasi dengan baik kepada orang tua dan mereka akhirnya merespon dengan baik juga. Dan tentunya para santri akhirnya mengikuti pola yang kami minta. Oke, sebelumnya memang sudah ada juga komunikasi dengan orang tua. Apakah ada mungkin orang tua yang masih takut dan tidak mengizinkan santrinya untuk kembali dan adakah Pak pengurangan kemudian jumlah santri ketika masa pandemi, ketika tatap muka, belajar tatap muka maksud kami ini sudah diberlangsungkan kembali di pesantren sehingga banyak mungkin yang masih takut untuk kembali ke pesantren dan mengurangi jumlah santri dari sebelumnya? Kalau rasa takut saya rasa itu hal yang wajar dari orang tua. Awalnya kami juga sempat intens akhirnya berkomunikasi kepada orang tua untuk menyampaikan bahwasanya apa yang kita lakukan akan sesuai dengan protokol yang tentunya ditetapkan oleh pemerintah. Dan akhirnya saat kembali memang tidak semua santri bisa langsung kembali.
Pertama tentunya ada orang tua yang meminta untuk memberikan waktu lebih kepada mereka untuk siap dulu. Dan kami berikan waktu itu. Kemudian belajarnya online. Ada juga memang wilayah-wilayah tertentu bagian timur, seperti Papua atau Kalimantan, wilayah tertentu yang memang bandara memang terbuka. Jadi akhirnya membuat pengurangan jumlah santri ketika sampai ke pondok pesantren. Oke, kemudian bagaimana solusi bagi para santri yang tadi juga boleh Pak Ustadz ceritakan bahwa masih terkendala untuk kembali ke pesantren? Apakah ada pelayanan untuk belajar daring seperti itu atau seperti apa? Ya, kami alhamdulillah menyiapkan proses pembelajaran dengan model daring untuk santri-santri kami yang waktu itu belum kembali. Oke, berarti memang ini juga dijadikan solusi untuk tetap memberikan pengajaran begitu ya Pak, supaya tidak ada ketertinggalan di antara santri-santri yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan fasilitas penunjang di tengah pandemi ini, kan mungkin juga kesehatan dan juga perilaku hidup bersih kan harus juga terus diterapkan. Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas penunjang di lingkungan pesantren yang juga mendukung supaya para santri ini bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan juga perilaku hidup bersih? Tentunya kami menyiapkan hal seperti itu. Ketika mulai mereka sampai di pesantren, kami lakukan pengecekan suhu, kemudian penyemprotan desinfektan. Karena saat itu seperti itu ya. Kemudian juga kami menyarankan dan kami siapkan di kompleks kelas, di asrama-asrama, di masjid, cairan-cairan desinfektan dan sebagainya. Dan kami juga selalu menyarankan kepada anak-anak selalu mencuci tangan. Dan kami menyiapkan lebih banyak untuk. Baik, kemudian kan protokol kesehatannya tadi juga sudah dibuat sedemikian rupa, fasilitas penunjangnya juga sudah ada gitu Pak. Apakah ada sanksi atau teguran ketika para santri ini kurang disiplin atau ketahuan tidak menerapkan protokol sesuai yang sudah diterapkan? Iya, kami juga menerapkan sanksi untuk itu. Karena memang kami kan merasa di sini adalah tempat di mana mereka nanti akan bertemu selalu. Jadi mulai dari orang tua yang dilarang untuk mengunjungi, anak yang dilarang untuk pergi keluar, termasuk tenaga pengajar yang kami selalu berikan arahan agar mereka bisa benar-benar menjalankan protokol yang baik. Seandainya memang harus pergi keluar. Baik, kemudian ini kita masih melihat bagaimana lingkungan pesantren ini tetap menerapkan juga belajar tatap muka begitu ya Pak ya, dengan protokol, dengan sejumlah protokol dan juga aturan-aturan adaptasi baru. Kemudian jika memang ditemukan ada salah satu anak yang terindikasi positif COVID-19 ataupun sakit begitu Pak, adakah treatment yang dilakukan dari lingkungan pesantren sendiri? Selama ini alhamdulillah belum ada anak yang memiliki gejala yang ke arah penyakit COVID-19. Kita berharap Allah menjauhkan itu ya. Kalau sakit-sakit bagaimana panas, mungkin batuk, kami biasanya menyiapkan. Selama ini kami sudah menyiapkan ruang isolasi sendiri untuk anak yang sakit. Kemudian kami juga ada dokter yang kami panggil untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut. Baik, jadi sudah ada juga tadi ya layanan kesehatan yang disiapkan oleh pondok pesantren. Kemudian Pak Ustadz, bagaimana dengan ada momentum jika orang tua ingin berkunjung dan melihat anaknya begitu? Apakah di tengah pandemi kali ini masih juga dilakukan, diberikan ruang untuk orang tua ataupun keluarga bisa berkunjung ke pesantren dengan persyaratan tertentu atau seperti apa, Pak Ustadz? Untuk saat ini kami belum memberikan izin untuk berkunjung. Jadi orang tua kami minta selalu bersabar untuk menunggu sampai hari libur. Libur kami kebetulan 1 tahun sekali. Oke, berarti orang tua atau keluarga ini baru boleh berkunjung 1 tahun sekali ke pondok pesantren. Apakah juga harus membawa swab antigen atau seperti apa? Dan apakah mungkin anak-anak ini diizinkan untuk kembali pulang ke kampung halamannya ketika liburan? Atau ada kegiatan lain nih Pak yang dilakukan untuk tetap mengisi kegiatan anak-anak supaya tetap berada di pondok pesantren dan aman dari paparan virus corona? Untuk orang tua,
ketika nanti penjemputan liburan, kami sudah minta mereka untuk membawa surat kesehatan, yaitu rapid antigen. Kemudian untuk anak-anak memang di akhir tahun nanti kami akan pulangkan, dan kami tentunya memberikan juga beberapa tugas-tugas dan beberapa saran untuk anak dan orang tua untuk tetap menjaga kesehatan ketika nanti kembali ke kampung masing-masing. Kemudian ketika kembali, nanti kami juga akan melakukan penerapan yang sama. Wajib membawa surat tes rapid antigen. Kemudian jika didapati yang sakit atau sebagainya, memang kami larang sama sekali untuk masuk pesantren. Baik, berarti memang sudah ada upaya untuk melindungi anak-anak dan juga para santri untuk tetap sehat. Selain tadi ya, ada sosialisasi protokol kesehatan, edukasi untuk perilaku hidup yang lebih bersih dan berkualitas. Dan memang ini juga menjadi upaya untuk menekan angka kasus, termasuk untuk juga menekan laju penularan di klaster pesantren. Baik, Pak Syabirin, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Priti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang peduli lingkungan di Kampung Iklim. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.